semua. Shalom. Hari ini kata akan mulai kata beribadah di siang hari ini. Untuk itu kata angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Doa berbuka akan dibawa oleh Kak Arnold. Baik, kita mulai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Kita semua terharu dengan kita berdoa. Bapak Soro, Bapak Murah, terima kasih, puji dan syukur dan kepada Bapak, karena begitu besar kasih Tuhan-Mu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau sudah menggunakan kami tempat ini secara untuk memuji dan membesarkan nama Kau Tuhan. Karena Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga dapat boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami cukup puji Tuhan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihi Yesus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Syukurilah kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, tetap setia. Doa dan penyampaian firman Tuhan akan dibawa oleh Pak Arnold. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama tenang untuk satu dan lain kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di Bapa terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu sebenarnya akan membaca dan merenungkan sedikit daripada sabda kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kemelatan berkata kasih firman ini, biar apa yang kami baca bisa menjadi tertanam hati kami Tuhan. Berfirman lagi berkata anak-anak-Mu Tuhan, karena kami anak-anak-Mu kami siap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Menghargai firman kita pada hari ini, disebut kita untuk semua bangun berbangkit berdiri. Kita sama-sama membuka firman yang tertinggi dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Perjanjian Lama Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga ayat ke 11. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 11. Ibu perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobek, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa,
ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbagai adalah setiap kita mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari per hari. Saudara dipersilakan dulu kembali. Kita akan masuk dalam perenungan kita pada siang hari ini. Tema renungan yang saya akan bawakan di sini itu hitam putih hidupku. Salam teman-teman. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berdiri di depan teman-teman semua guna untuk memberitakan firman Tuhan. Baik hari ini kita akan sedikit belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Pengkhotbah. Kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang cukup rumit bagi kita teman-teman yang sudah selesai membaca seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Ketika melewati kitab Pengkhotbah, mungkin di antara kita banyak yang merasa kitab ini sangat aneh sekali. Ini kitab yang sulit dimengerti, pembacanya aja sulit, dengan kata-kata yang konteksnya saja tentu berbeda dengan zaman kita, apalagi memahaminya. Hari ini saya membahas tentu hanya sedikit dari pemahaman kitab Pengkhotbah, karena kitab ini sangat luas maknanya. Bisa kita ambil sebagai perspektif, dan kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat secara historitas kitab Pengkhotbah. Pada siang hari ini saya memberi tema untuk kita semua dari kitab Pengkhotbah ini dengan tema hitam putih hidupku. Berdasarkan Pengkhotbah 3 ayat 1-11, sebelum jauh melangkah, mari kita sama-sama sedikit melihat latar belakang kitab ini. Pengkhotbah dalam bahasa Ibrani adalah Kohelet, yang nanti dalam bahasa Yunani dan Latin serta diturunkan dalam bahasa Inggris yaitu Ecclesiastes. Dan dari sini kita tahu juga diambil bahasa untuk menyebut gereja atau eklesia. Yang ketika kita telusuri turunan katanya, makna dan Kohelet yang diterjemahkan dalam Septuaginta, Ecclesiastes, dan artinya anggota yang dalam suatu perhimpunan, atau bisa diartikan juga sebagai Kohelet itu adalah orang yang berhimpun atau orang-orang yang berbicara di tengah-tengah perkumpulan atau penghimpunan, dari ibaratnya seperti seorang imam atau pendeta di zaman sekarang yang berbicara di depan jemaat. Nah, makanya dari turunan kata ini diambil eklesia, dan Ecclesiastes menjadi eklesia, orang yang dipanggil untuk berkumpul dan berhimpun. Ini adalah definisi singkat dari Kohelet. Jadi seperti sedikit penjelasan ini bisa mendapat gambaran tentang sosok Kohelet, yang pastinya seorang yang lebih bijak dan berhikmat. Baik, tapi kita tidak akan fokus pada siapa itu Kohelet, namun kita akan berfokus pada tema kita hari ini, yaitu hitam putih hidupku. Jadi perenungan penting bagi kita pada kitab Pengkhotbah hari ini adalah pasalnya ayat yang ketiga, di mana kita berbunyi, kita bisa lihat bahwa sangat jelas pada pasal 3 ayat 2-8 memberikan hal yang menarik. Lihat bahwa sangat jelas pada pasal 3 ayat 8 dia memberikan hal yang sangat menarik, dan waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada sebagainya.
apapun yang saudara baca dari ayat 2-8 pengkhotbah ingin bilang begini. Di dalam hidup ini ada dua warna kehidupan, dua kutub berada yang akan dialami dan dijalani oleh setiap orang, yaitu menangis ataukah tertawa, menjahit ataukah merobek, sukacita ataukah duka cita, lahir ataukah meninggal. Dia menyebut bahwa ada dua warna kehidupan yang akan dialami oleh manusia. Suka tidak suka, dia mengalami. Saya mengatakan hal yang pertama ini pengkhotbah menyampaikan itu bahwa bagaimana ada dua opsi penting yang dipilih dalam kehidupan kita yang kita akan jalani bersama, yaitu warna hitam dan warna putih. Kenangan atau kesusahan, kebaikan atau kejahatan, ada dua jenis warna hidup yang akan dijalani dan dihadapi. Ini agak berbicara soal sifat ya. Jadi ada dua kenyataan kehidupan yang akan dijalani oleh kita semua. Ini adalah catatan saya yang pertama. Yang kedua, catatan yang kedua, tolong perhatikan ayat 1. Di situ dia katakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi dia mau bilang begini, dua warna kehidupan itu, sakit sehat, senang susah, menjahit merobek, seperti yang tadi saya katakan apapun itu. Jadi pada susah, menjahit, merobek, seperti yang tadi saya katakan seperti itu, pengkhotbah ingin mengatakan bahwa tiap warna itu ada waktunya. Nah, ini menarik. Tiap-tiap kondisi yang pasti ada waktunya. Kapan datangnya? Apa waktunya yang akan datang? Kapan itu? Bisa diprediksi, yang pasti tidak bisa. Karena menggunakan ada masanya, ada waktunya. Mungkin hari ini engkau berjaya, mungkin tahun ini engkau berjaya, tetapi apakah besok engkau masih berjaya atau tahun depan engkau masih berjaya? Catatan kedua, pengkhotbah ingin mengatakan bahwa kedua warna kehidupan itu tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Yang pasti, kata pengkhotbah pada ayat 1 itu akan datang pada masanya. Yang ingin dibanggakan, yang ketiga saudaraku, dua warna itu yang datang dan pergi menghampiri kehidupan saudara-saudara saya, susah, senang, sedih, terluka, dan lain-lainnya sebagainya, yang akan saudara-saudara dan saya alami di dalam berjalan kehidupan kita. Pada ayat yang ke-11 yang memberikan kesimpulan yang menarik, di mana saudara tolong lihat, baca ayat yang ke-11. Tolong lihat kalimat akhir yang manusia tidak dapat memahami Allah. Kenapa ya? Kemarin itu beliau sehat loh, kok tiba-tiba dia meninggal. Misalnya, saya ingin mengatakan bahwa adanya banyak hal misteri kenyataan kehidupan yang tidak bisa saudara tahu penyebab apa itu alasannya. Mengapa saya harus mengalami kesakitan yang luar biasa? Ini kita bisa dapat menyalami semuanya. Mengapa kepedihan hidup harus saya jalani? Ingat, kita tidak bisa mengalami semua itu penyataan. Mengapa kita selalu muncul? Kok si A, si bisa gini, si B bisa punya ini, tetapi saya pun tidak bisa seperti ini. Dalam misteri ketidakpahaman kita terhadap realita yang saudara-saudara dan saya dapatkan, saya senang pada ayat yang 11 bagian pertama yang bilang begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya, dia berbicara tentang ending-endingnya. Kalau kita takut dengan Tuhan, kita pasti bisa memaknai bahwa oh, ternyata sakit itu adalah cara Tuhan untuk bikin kita lebih belajar. Untuk kemarin saya sakit dan gak kuat jalan naik bus. Itu kalau saya tidak kuat, walaupun saya mau bilang jangan pernah takut karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara pasti akan tersenyum dan akan mengatakan dia memang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan itu? Bukan sembarang waktu. Kapan itu?
Bukan suka-suka saudara mengatur waktu Tuhan mungkin 5-10 tahun ke depannya. Saya mau bilang kalau kita benar-benar memaknai ayat yang ke-11 mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa dua warna kehidupan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat adalah persiapkan diri. Iman, kepercayaan kita masing-masing adalah kunci untuk kita dapat menghadapi dua hal itu. Ingat dan tanamkan dalam hati kita masing-masing. Amin. Baik, mari kita semua tenang untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa murah, Bapa terima kasih Tuhan atas firman yang kami anak-anak telah baca dan dengar. Biarlah dengan firman ini bisa menjadi pedoman bagi anak kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, Bapa murah, Bapa terima kasih kami, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita telah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita merespon firman dengan pujian dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syafaat ini akan dibawa oleh Kaderi. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, kita seperti dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah anak Yesus Kristus, Bapa kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena berkat anugerah penyertaan Tuhan Engkau sudah boleh menuntun kami dari rumah tangga kami masing-masing sampai datang ke tempat ini untuk menggelar ibadah. Kami tadi sudah memuji muliakan namamu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati proses pemberitaan firman mulai dari awal ke tengah hingga boleh berakhir berjalan dengan baik. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah anak Yesus Kristus, Bapa padamu pada saat siang hari ini kami anak-anakmu datang pada hadirat-Mu ingin menaikkan sejumlah doa syafaat dan pergumulan kami kepadamu. Tetapi siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang berdosa, baik itu berdosa melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan yang menyakiti sama kami. Telah ditutus hati suci-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Engkau mari sucikan, kuduskan lahirkan kami, supaya doa yang kami naikkan tidak lalu begitu saja Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Padamu pada jam saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami akan berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Engkau tetap mari memberkati, Engkau juga memberkati terlebih kepada mereka. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka dapat menjalani hari-hari kehidupan mereka. Engkau mari memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Dalam mereka melakukan pekerjaan, Engkau mari memberkati, jauhkan dari halangan, hambatan, kecelakaan, mara bahaya, maut, dan kematian. Engkau juga mari membuka pintu berkat untuk setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, agar bisa terus dan senantiasa menopang kami di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk kami. Kami adalah orang-orang muda Tuhan yang masih dalam proses pertumbuhan. Untuk itu Engkau tetap mari memberkati kami Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman dan kepercayaan kami agar kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Pimpin sertai kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan. Memberkati pergaulan kami, memberkati pendidikan kami, memberkati masa depan kami. Engkau mari memberkati setiap pergumulan pribadi kami yang kami sampaikan pada saat siang hari ini Tuhan. Engkau tetap mari memberkati semuanya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah anak Yesus Kristus Bapa. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana Tuhan. Engkau mari memberkati mereka. Mungkin ada yang tidak mempunyai tempat tinggal, mereka mengalami kesusahan, kedukaan. Engkau mari menghibur mereka, agar biarlah Tuhan Yesus kami semua dapat menikmati kehidupan yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus untuk tuntunan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami ini sampai pada akhir ini Tuhan. Selepas ibadah ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Engkau mari memberkati kami, menuntun kami, menghibahkan kami dari
tempat ini sampai ke rumah tangga kami masing-masing dalam keadaan sukacita, sehat, dan selamat. Bapa, mengampuni akan setiap salah, dosa, dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Kami menyadari kami adalah manusia yang jauh dari kesempurnaan. Kami terbatas dalam menyampaikan doa kami. Mungkin ada yang ingin kami sampaikan, namun kami terbatas dalam membahasakannya Tuhan. Untuk itu kami akan mempercaya Tuhan Yesus jauh di dalam lubuk hati kami. Setiap pergumulan yang sebelumnya kami belum sampaikan, Engkau sudah terlebih dahulu mengetahuinya, dan kami mohon Engkau turut campur tangan-Mu dan nyatakan di waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat Bapa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadat kita di siang hari ini. Untuk itu kita angkat satu pujian doa Yabes dan doa penutup pada kita berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, sebelum kita beristirahat kembali, Bapa di surga, Bapa di murah, terima kasih banyak Tuhan. Karena dari awal pertengahan hingga bulan berakhir dengan baik oleh kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Ntar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau berkata menuntun akan kami, tunjukkan kami tempat tujuan kami dengan baik Tuhan. Yang tinggal maupun yang sekitar sini, kiranya Engkau memberkati kami. Bapa di surga, Bapa di murah, terima kasih. Doa dan sembahyang kami, tebus dan baru kami Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu telah datang berdoa serta mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. 1, 2, 3, Shalom.